Stay at home. Jangan keluar. Terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan waktunya kepada saya sebagai moderator yang akan membantu jalannya diskusi hari ini. Saya juga berterima kasih kepada peserta yang selalu semangat dan menyempatkan diri bergabung dalam kegiatan hari ini. Seperti kita ketahui, kita sedang mengalami pandemi COVID-19 yang cukup lama. Sehingga masyarakat dominan di rumah dan mencari hiburan salah satunya dengan cara bermain game atau bermain sosial media. Dan itu menjadi persoalan kita bersama, di mana masyarakat maupun penyuluh agama Hindu pasti pernah merasakan bosan membaca atau menulis, sehingga itu meningkatkan literasi penyuluh agama Hindu menjadi susah karena terhalang bermain game atau bermain sosial media. Dan ini menjadi topik yang sangat hangat karena materi pertama kita akan membahas mengenai materi meningkatkan literasi penyuluh agama Hindu menjadi penyuluh profesional. Untuk narasumber pertama, kita akan dipandu oleh Profesor Dr. Ide Bagus Gede Yuda Triguna, MS. Beliau lahir di Tabanan pada tanggal 17 April 1958. Pengalaman jabatan beliau, pertama, Ketua Senat Fakultas Sastra Universitas Udayana tahun 1980 sampai 1981. Kedua, Rektor Universitas Hindu Indonesia Denpasar tahun 2006 sampai tahun 2013. Ketiga, Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama RI tahun 2006 sampai tahun 2013. Keempat, Ketua DPD Bali Pencinta Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya tahun 2005 sampai tahun 2009. 5. Anggota Litbang Parisado Hindu Dharma Indonesia Pusat pada tahun 1992 sampai 1997. Keenam, Presiden Internasional Culture Center Indonesia tahun 2016 sampai sekarang. Pengalaman beliau begitulah banyak sehingga kita semua perlu belajar dan berdiskusi banyak dengan beliau. Sebelum memulai acara, saya akan mengingatkan peserta agar menghidupkan kamera agar wajah kita bisa terlihat semua dan mematikan mic-nya agar bisa acara ini berjalan dengan lancar. Selamat pagi Pak Prof. Oke, selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Untuk materi yang akan dibawakan, saya berikan waktu 15 menit, dan agar tidak menunggu lama, waktu dan tempat saya persilahkan Prof. Oh, pendek sekali ya, 15 menit. Ya. Bapak Ibu sekalian para penyuluh PNS dan non-PNS yang saya banggakan, terima kasih saudara moderator. Saya izinkan untuk share screen dulu. Jadi saya diberi tugas hari ini berbeda dengan minggu lalu. Hari ini saya lebih kepada strategik bagaimana bisa menjadi penyuluh agama yang berkompetensi. Yang pertama tentu saya memberikan tantangan kepada saudara, gambaran tantangan yang ada di hadapan kita. Bahwa saat ini saya tidak akan bicara dari abad 18, abad ke-21 yang ada di sini ini, tantangan kita adalah tantangan dibutuhkannya seorang
penyuluh yang kreatif atau kreator. Dan mereka yang bisa membaca kebutuhan masyarakat masa kini. Sebagai seorang penyuluh, tentu dua hal ini menjadi tujuan yang harus dipahami, diketahui agar ketika kita memberikan penyuluhan, kita mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi sekali lagi di abad ke-21, abad di mana orang-orang yang kreatif itu memegang peran penting. Abad 21 adalah abad di mana orang-orang yang memiliki empati adalah orang-orang yang memiliki aspek penting. Oleh karena itu, tantangan masa depan hendaknya tidak menjadi sesuatu yang menakutkan kita, ya, melainkan sebagai sebuah peluang yang harus kita isi untuk dan agar umat kita menjadi semakin cerdas. Bapak Ibu sekalian, tantangan kedua adalah bahwa kita sudah memasuki sebenarnya industri 5.0 ya. Tapi kan belakangan ini, hari ini kita sedang ngomong tentang industri 4.0. Jadi sekedar untuk pengetahuan aja, revolusi industri keempat setelah era 3.0, awal era digital, memadukan inovasi teknologi dan informasi. Era kedua sebenarnya, ya, produksi massal berkaitan ditemukannya tenaga listrik. Era pertama ditandai dengan mekanisme produksi menggunakan tenaga air dan uap. Ditemukannya tenaga air dan uap, revolusi industri pertama. Yang kedua, ditemukannya listrik, revolusi industri ketiga. Era ketiga, ketika kita mulai mengenal era digital, dan hari ini kita masuk ke revolusi industri 4.0, menerapkan konsep automatisasi yang dilakukan oleh mesin, ya, smart factories, tanpa memerlukan tenaga manusia dalam pengaplikasiannya. Jadi semuanya gaji kita masuk rekening, ya. Kita belanja online, beli pepes saja beli online. Dan ketika ini mendominasi kehidupan kita, kita tidak perlu lagi kenal dengan dagang kopi cantik. Kita pesan kopi saja dari rumah, kopi datang. Kira-kira begitu ya. Nah, inilah tantangan kedua yang akan kita hadapi. Karena itu mau tidak mau bahwa penyuluh agama harus juga terampil memanfaatkan ini. Ya. Jadi penyuluh agama harus terampil karena tantangan di depan kita ya seperti ini. Nah, terakhir yang tidak diduga-duga adalah ketika kita menghadapi ini. Bankrupt. Restaurants, hotels, and airlines are going bankrupt. But did you know that universities are also going bankrupt? Many people forget about this, but universities are a business. They have to pay for professors, for space, and for physical buildings. It costs hundreds of millions of dollars to run a university. And now, because of COVID-19, there are no students left on campus and no more revenue. That's why hundreds of universities will close their doors forever. This is a big deal. Even the richest universities in the world, like Harvard, are going in debt. And it all makes sense. Students don't want to pay $40,000 a year just to go on Zoom and get an education. It's just not the same. And families who have lost their jobs cannot afford college anymore.
Yes, all universities with beautiful campuses and $100,000 tuition may struggle. But here is my guess. We will see a new type of university that is much cheaper, much more efficient, and much equivalent than academy. If you want to become a nurse, you will go to a nursing academy. If you want to become an engineer, you will go to a coding academy. They will Saya ingin mengatakan cost 10 bahwa ke depan kita akan menghadapi hal-hal seperti ini. Jadi pertama, hal yang dapat diprediksi. Kedua, yang terakhir, film itu menunjukkan betapa ada hal-hal yang tidak terprediksi sebelumnya terjadi. Dan semua itu mengharuskan kita, seperti hari ini, kita berbicara jarak jauh. Apa yang harus disiapkan? Apa yang harus dilakukan oleh seorang penyuluh agar dia tetap bisa melaksanakan fungsinya, agar dia bisa tetap meningkatkan mutu dan kualitas dirinya. Yang pertama tentu seorang penyuluh tidak boleh berhenti untuk untuk membaca. Seorang penyuluh tidak boleh berhenti untuk membaca. Dia harus menunjukkan bahwa dirinya memiliki kemampuan informasi yang jauh lebih baik dari mereka yang akan diberikan penjelasan. Andai kata penyuluh kita semua memiliki minat baca, ini perpustakaan pribadi saya, andai kata kita semua punya, atau barangkali kita bisa datang ke perpustakaan hanya untuk memperluas cakrawala kita, memperluas daftar bacaan kita, memperluas wawasan kita, bahan-bahan yang kita akan jadikan sumber penyuluhan kita. Ini juga saya hanya sampai di situ karena waktunya pendek sekali. Nah, kreativitas dalam pembelajaran. Andai kata kita tadi punya seabrek buku, banyak informasi, banyak sumber bacaan. Bagaimana kalau kemudian kita disediakan begitu banyak bacaan, sumber bacaan? Maka perlu kreativitas dalam pembelajaran. Apa itu? Tentu tadi membaca. Ada minat baca. Kalau penyuluh nggak suka membaca, nonsen dia bisa menjadi penyuluh yang profesional. Nonsen dia bisa menjadi penyuluh yang baik. Dia boleh mendengar cerita bagaimana Krishna dengan Radha, menonton, mendengar dialognya, menonton filmnya, itu dapat dijadikan bahan. Tapi yang lebih penting dari itu adalah membaca, mendengar, dan menonton itu harus kita mampu membuat simpulan-simpulan kecil. Lebih bagus lagi kalau kita bisa membuat catatan-catatan atau orek-orek kecil dari apa yang kita baca dan kemudian dapat dituangkan ke dalam bentuk PowerPoint. Dan terakhir, sebelum kita tampil di depan orang banyak, tentu kita harus belajar, melatih, merekam diri sendiri, merekam apa yang kita pahami, apa yang kita akan bawa sebagai bagian dari materi. Ya, dengan cara sendiri, melalui kamera HP dan mendengarkannya lagi dengan seksama. Saya kira 4 langkah ini merupakan bentuk-bentuk kreativitas yang harus dimiliki oleh seorang penyuluh agar dia
kompetensi. Bapak Ibu sekalian, jika Anda punya sumber bacaan, jika Anda memiliki begitu banyak buku, tapi budaya baca saudara seperti ini. Setiap melihat buku, saudara ngantuk. Ya? Atau sebaliknya, problem kita seperti ini. Ini disebabkan oleh apa? Saya kira kita tidak konsentrasi. Agar kita konsentrasi dalam membaca, ya, maka tangan itu harus pegang pulpen. Di depan kita harus ada kertas. Fungsinya mengingat apa yang telah kita baca, sekaligus mengaktifkan saraf-saraf mata, saraf tangan, saraf yang lain. Ya, Bapak Ibu sekalian, adik-adik, dengan cara ini saraf mata, tangan, otak aktif sehingga dapat menghindari rasa kantuk. Jadi kita sudah diberikan strategi. Banyak sumber bacaan, tapi saat kita membaca kita tidak konsentrasi, kita ngantuk. Menghindari agar kita ngantuk, maka kita perlu membawa catatan, membuat catatan kecil dari apa yang kita baca. Sesungguhnya itu menghindari mata, tangan, otak itu berhenti. Bapak Ibu sekalian, nah ini contoh. Pada minggu lalu kita menyadari bahwa banyak di antara para penyuluh yang juga nggak paham, nggak fasih berbahasa Jawa kuno atau apalagi Sanskerta. Caranya, strateginya, kita bisa dan dapat mengambil salinan berbagai naskah, kalau itu lontar, buku, kalau itu berbahasa Inggris, cari terjemahannya nggak apa, karena keterbatasan. Nah, untuk memahami semua itu, ini contoh saja saya membaca salinan lontar Atma Prasangsa Tattwa. Nah, ini catatan. Setiap membaca, kita punya catatan. Ini penting, nggak bisa di depan TV, kita duduk di kursi yang empuk sambil nonton TV, kita membaca. Mohon maaf, Prof. Waktu lagi 5 menit, Prof. Mohon maaf. Kita tidak bisa seperti itu. Seperti membaca koran atau seperti membaca komik. Membaca materi adalah membaca serius dan menyimak. Sekali lagi, membaca itu dengan menyimak. Ini catatan, contoh bagaimana saya misalnya ketika membaca ini, saya membuat catatan-catatan ini. Jadi nanti catatan-catatan ini kemudian menjadi pintu masuk untuk membuat, mengkonstruksi cerita yang ada dalam salinan Atma Prasangsa Tattwa ini. Di lontar tentu akan berbeda hasilnya dengan di resume, ada simpulan yang kita buat. Kita bisa bolak-balikkan. Tetapi prinsipnya tidak berubah. Nah, misalnya saya mencatat satu hal penting di dalam Atma Prasangsa. Apa itu? Pentingnya membakti kepada Betara Guru. Itu ditekankan di sini. Betapa Atma Prasangsa dalam perjalanannya menekankan pentingnya kita matur piuning membakti kepada Atma ini, membakti kepada Betara Guru. Setelah itu membakti ke Pura Dalam Prajapati. Dan seterusnya dan seterusnya. Kita akan dapatkan itu semua melalui
aktivitas menyimak. Ya, ini yang saya maksud dengan seorang penyuluh agama kalau ingin profesional, kalau ingin memiliki kompetensi yang baik, maka dia harus mampu menyimak. Ya, menyimak. Kedua, Bapak Ibu sekalian lihat. Nah, atas dasar itu semua kemudian saya menghasilkan misal ini YouTube perjalanan Atma menurut Atma Prasangsa. Ya, ini Prasangsa, ya, episode pertama. Jadi ternyata Atma itu berjalan. Ini semua dari sebuah bacaan yang menyimak. Bacaan yang memerlukan konsentrasi. Bacaan yang ketika aktivitas itu dilakukan memerlukan aktivitas mencatat. Sekali lagi ya, seorang penyuluh itu harus kreatif, harus memanfaatkan catatan-catatan ketika dia harus memahami sumber naskah yang akan dijadikan sumber penyuluhan atau pencerahan. Saudara-saudara yang saya banggakan, ini hasil kerja keras. Jadi sampai dia menjadi sebuah YouTube atau bahan kita anggap YouTube itu kan sudah dia ada bau ini. Yang lebih penting maksud saya ketika kita ingin merumuskan sebuah materi, maka prosesnya seperti itu tadi. Ada proses pembacaan, ada proses penyimaan strateginya, ya. Ada proses bagaimana kemudian itu dituangkan. Sebentar, ada tamu sebentar. Itu aja. Bagaimana kemudian itu dituangkan dalam bentuk naskah. Atau paling tidak saya ingin mengatakan saudara sebagai penyuluh agama sampai dia siap disampaikan sebagai materi penyuluhan, dia memerlukan proses pembacaan, niat untuk maju, dan aspek menyimak dari materi itu. Bapak Ibu sekalian, nah ini biasanya setelah kita membaca, setelah kita membuat catatan-catatan kecil dan menuangkannya dalam bentuk ya lebih modern PowerPoint, jam 6 pagi saya biasanya melatih diri. Seorang penyuluh itu harus mau melatih diri. Kemudian kita koreksi dulu sebelum orang lain mengoreksi. Apa yang kita bicarakan, apakah sudah patut? Apa yang kita pahami melalui proses bacaan, proses menyimak, sampai proses rekaman sendiri itu sudah patut. Misalnya dari aspek intonasi, ya, dari aspek ekspresi, dari aspek substansi. Ini strategi penting. Karena saya beranggapan tidak ada orang yang sukses tiba-tiba. Tidak ada orang yang pinter sebagai penyuluh tiba-tiba. Dia harus melalui proses berulang. Salah kita ulangi. Saya berikan contoh saja. Ini bagaimana aktivitas jam 6 pagi ini setelah biasanya bangun jam 5, ya. Jam 6 pagi saya sudah selesai bikin, kemudian saya rekam sendiri ketika suasana masih sepi.
Nah, itu gaya. Bagaimana kita mencoba menghafal satu materi penting, misalnya di Sloka Sarasamu saya sebagaimana yang disebutkan. Bergaulah dengan orang-orang pintar. Mohon maaf Prof, waktunya sudah. Setidaknya engkau akan menjadi pintar dan bijaksana. Nah, kira-kira begitu kan? Itu poin penting yang ingin saudara sampaikan. Ya. Nah, atas dasar itu kemudian kita sudah pegang, ya. Kita sudah pegang betapa dalil itu menjadi penting. Bergaul dengan orang pintar dan bijaksana. Pintar dan bijaksana, berkarakter. Inilah menjadi bagian dari YouTube. Ya. Kalau Anda menjadi penyuluh agama, ini poin penting yang akan kita sampaikan kepada masyarakat di mana kita diberi kesempatan menyuluh. Bapak Ibu sekalian, itu juga kalau kita mau, ada naskah saya The Speed of Trust, cara membangun kepercayaan. Ini sebenarnya diambil dari buku, ya. Nah, ini buku sangat terkenal bukunya. Kalau saudara belajar manajemen, ini bacaan wajib. Nah, ini buku yang saya jadikan referensi. Seorang penyuluh harus yakin bahwa apa yang dia sampaikan itu memiliki sumber, bahwa dia memiliki sumber bacaan. Ya. Dia harus yakin bahwa apa yang dia sampaikan itu jika pada satu saat ada orang bertanya, jika pada saat tertentu ada orang kutip malah hebat, saudara punya referensi. Ya, saudara memiliki referensi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, ini menjadi penting. Nah, inilah hal-hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Semoga saudara bisa dan mampu menjadi penyuluh agama Hindu yang berkualitas, ya, yang memiliki kompetensi, yang memiliki wawasan, yang pengetahuan yang saudara sampaikan itu betul-betul bermanfaat bagi umat masyarakat pada umumnya. Terima kasih. Ini poin-poin yang ingin saya sampaikan. Semoga saudara bisa memperoleh pencerahan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Sangat luar biasa sekali materi yang dibawakan oleh beliau, sehingga banyak sekali ilmu yang kita dapatkan agar kita bisa meningkatkan budaya literasi kita lagi. Seperti penyuluh agama Hindu harus tampil dan kreatif. Tidak boleh berhenti untuk membaca, harus rajin membuat catatan-catatan kecil dan melatih merekam diri sendiri dengan materi kita. Jika ada yang kurang paham, saya berikan waktu untuk 3 penanya. Dan ini bisa lewat chat di Zoom ataupun lewat narasumber langsung dengan cara menghidupkan mic-nya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik teman-teman, bagi yang ada pertanyaan bisa langsung. Ada yang bertanya atau mau memberikan masukan pada saya? Baik Prof,
kita sekalian nunggu, saya juga ingin bertanya, bagaimana caranya meningkatkan literasi penyuluh agama Hindu menjadi penyuluh profesional, di mana kita sekarang dihadapkan dengan virus 19 yang membuat kita semua menjadi malas. Sehingga aktivitas membaca maupun nulis juga teman-teman semua pasti malas seperti itu. Udah? Ya, Bu. Baik. Begini, ketika kita bicara tentang budaya kerja, ya, budaya kerja, setidaknya kita mengenal 3 hal penting. Yang pertama, bahwa seseorang bekerja itu hanya semata-mata berkaitan dengan upah. Berkaitan dengan upah. Jadi orang bekerja karena dia digaji. Dia datang ke kantor, absen jam 8, pulang jam 4, karena dia menerima gaji. Dia tidak peduli apa yang dia dapat kerjakan dalam waktu 6 jam itu. Dia tidak punya target apa yang harus diselesaikan di dalam waktu itu. Yang ada dalam pikiran orang seperti itu adalah bahwa dia bekerja karena dia digaji. Orientasinya sangat rendah. Yang kedua, yang lebih bagus adalah kalau kita bekerja atas orientasi bahwa kerja itu untuk diberi tantangan menciptakan kerja yang lebih baik. Nah, jam 8 datang, kita kerjakan tupoksi kita. Ya. Kemudian jam 10 sudah selesai tugas pokok fungsi kita. Maka jam berikutnya adalah melakukan evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah kita selesaikan. Dan jika mungkin menciptakan kreativitas, membantu kantor, membantu aspek lain yang memungkinkan kita tidak hanya bekerja untuk diri sendiri, bekerja untuk menciptakan kerja lebih banyak. Ini. Yang ketiga, orientasinya adalah kita harus dan lebih bagus kalau kita bekerja untuk sewa, untuk melayani. Kalau Anda bekerja untuk melayani, maka Anda tidak akan pernah capek. Capek membaca, capek bertutur, capek belajar meningkatkan mutu dan kualitas diri. Ya, misalnya tadi saya beri contoh bagaimana saya orang tua yang sudah biasa juga bicara di mana-mana, tapi masih melatih diri. Ya, mencoba merekam apa yang saya akan katakan. Proses itu akan membuat kritik, autokritik, kritik pada diri sendiri. Intonasi tinggi diturunkan, pilihan kata yang tidak tepat dihilangkan, ya. Ini kan sebenarnya evaluasi otokritik terhadap naskah, terhadap materi, terhadap tampilan kita. Literasi menuntut kita untuk senantiasa mau membaca. Bagaimana, Pak? Orang kiat, setiap nyemak buku kiat. Hah? Setiap baca buku, tahu-tahu ya maluan nedah mata gitu. Jadi nggak sadar sudah buku di muka kita. Bagaimana? Ya saya katakan tadi, membaca itu jangan di tempat tidur. Membaca itu jangan di tempat kursi empuk. Membaca itu di kursi, di meja,
tangan itu membuat catatan. Ini misalnya bagaimana saya membawa catatan. Bagaimana saya setiap saat pegang buku kecil untuk memberi peluang kepada tangan kaki saya agar saya tidak ngantuk. Ini kan sebenarnya salah satu fungsinya untuk menghindari saya ngantuk. Ini saya bikin begini, saya bikin catatan-catatan di buku note kecil saya. Selalu begitu. Ini dapat menghindari kita dari kebiasaan ngantuk ketika membaca. Yang kedua tentu kita harus punya motivasi diri. Bahwa ketika kita sudah memutuskan diri kita sebagai seorang penyuluh, dan ketika kita sudah memutuskan diri kita menjadi seorang penyuluh profesional atau memiliki kompetensi, maka satu-satunya cara adalah wajib hukumnya bagi kita untuk selalu membaca. Ya, kita nggak bisa bohong. Kualitas penyuluh akan ditunjukkan oleh seberapa dia memiliki wawasan bacaan, seberapa terampil dia public speaking, bicara. Ya, kengken penyuluh yang ngomong sing bisa, nggak bisa melaksanakan fungsi penyuluhan. Ya, itulah sebabnya dua syarat penting. Wawasan itu akan menunjukkan kualitas isi sesuluh, dan yang kedua, public speaking akan memberikan keterampilan bagi Anda, apakah orang itu cepat mengerti, mudah mengerti, senang mendengar. Itu sangat ditentukan oleh kualitas public speaking, saudara. Saya kira itu jawaban dari saya. Itu kepada motivasi diri. Tidak bisa dipaksa oleh kepala kantor, saudara harus begini. Kalau diri Anda sendiri tidak punya motivasi untuk maju, ya sama saja. Saya kira kita harus kembalikan kepada diri sendiri. Minggu lalu saya sudah bercerita, usia saya sudah 64 tahun. Jauh lebih tua dari saudara. Ya, pasti lebih tua dari saudara. Tapi saya masih membaca 2-3 buku seminggu. Kenapa? Pertama, karena tuntutan konten. Saya membuat konten. Artinya ketika saya membuat konten, saya harus memberi dorongan kepada diri saya agar saya selalu membaca. Konten-konten berikut yang disiapkan, misalnya ketika saya harus bicara Sucito Subudi, saya harus baca Geguritan Sucito Subudi. Ketika saya mau ngomong Aji Sangkya, saya harus membaca filsafat Samkhya, Aji Sangkya Balinya, dan sebagainya. Itu akan memberi motivasi kepada diri kita agar kita membaca. Tantangan salah satunya. Tantangan, kita harus buat tantangan buat diri sendiri. Saya kira itu. Kembali ke moderator. Sangat menarik sekali. Ketika kita bekerja, tadi Prof-nya mengatakan kita mengenal 3 hal, yaitu bekerja hanya semata-mata hanya uang. Kedua, bekerja atas orientasi untuk diberikan tantangan harus lebih baik dan menciptakan kreativitas. Dan ketiga juga bekerja untuk melayani, maka tidak akan ada capek-capeknya untuk membaca dan bekerja. Dan literasi harus semangat membaca dan rajin-rajin membuat kreativitas. Dan untuk teman-teman, sesi pertanyaan saya buka lagi. Apakah teman-teman ada yang mau bertanya?
Ada lagi? Jika tidak ada, untuk mengakhiri materi pertama ini, apakah Prof ada pesan-pesan yang ingin Prof sampaikan untuk kita semua? Saya kira begini, saya ingin menitipkan kepada kita semua satu sloka bagus. Kalau di Bali kita sering mendengar dari para sastrawan mengenai pandangan ide Prande Made di Sanur, kira-kira seperti ini. Yen sing ngelah karang cari, karang awake tandurin. Artinya kalau kita tidak punya sawah, maka diri kita lah yang ditanami. Apa yang kita gunakan untuk menanami diri kita? Pengetahuan. Itu sebabnya saya sangat setuju dengan satu sloka. Widyadanam sarwodana pradanam. Widyadanam sarwodana pradanam. Apa artinya? Pengetahuan adalah kekayaan tertinggi. Jika jabatan itu sebentar, saya pernah jadi anggota DPR, saya pernah menjadi ketua direktur pasca, saya pernah menjadi rektor, saya pernah menjadi, semua itu diambil orang kemudian. Karena itu bukan hak kita. Kita tidak bisa bawa pulang. Kekayaan juga begitu. Kekayaan bukan semata-mata punya kita, bisa diperkarakan orang, atau setidaknya kalau anak-anak kita tidak baik, kita dituntut diambil alih oleh anak dan cucu kita. Apa yang tidak dapat direbut, diperkarakan, diambil orang, ya pengetahuan dan pengalaman hidup saya. Saya ada di acara ini, saya yakin bukan karena saya mantan dirjen. Ya, kalau mantan dirjen beda. Ya, saya yakin bukan karena saya kaya, tapi karena saya punya pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu, sebagai penyuluh, saya titipkan sloka-sloka tadi. Sebagai penyuluh, sebagai orang yang diberi tugas untuk memberikan pengetahuan yang baik kepada masyarakat, maka satu-satunya cara adalah menjaga kekayaan saudara, menambah kekayaan saudara, dan tanamilah diri saudara dengan pengetahuan. Terima kasih. Saya kembalikan. Terima kasih Prof atas materinya yang sangat luar biasa ini. Semoga di luar dari acara ini kita bisa bertemu dan bisa saling menyapa lagi.